Kita akan lihat bersama saudara pada ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saudara. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkiah bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eliasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Dirinya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Amin. Saudara, kita melihat tentang Esra, ya saudara, dan pasal yang ke-7, Esra sendiri memperkenalkan dirinya. Ya, Esra memperkenalkan dirinya, Bapak Ibu Saudara. Ada makna dari apa yang Esra sampaikan, karena dari catatan Alkitab saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa Esra itu memiliki tugas yang berbeda. Ada beberapa profesi sebetulnya yang diemban oleh Esra. Yang pertama, saudaraku, dia adalah keturunan daripada imam, ya, keturunan daripada imam. Makanya dia susun silsilahnya bahwa dia adalah keturunan Harun, saudara. Ya. Artinya keturunan para imam. Ya. Dia seorang imam Allah, ya, saudara, yang bertanggung jawab untuk melayani dalam rumah Tuhan. Tapi yang kedua, kalau saudara melihat bahwa Esra juga seorang ahli Taurat, ya. Dia seorang yang penulis yang mahir, penyelidik Taurat, ya, saudara. Dia punya kemampuan lebih. Dia mampu untuk menulis dan mempelajari, saudara, sejarah-sejarah Taurat seperti itu kurang lebih. Tetapi yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah dia adalah seorang pejabat tinggi daripada kerajaan Artasasta, dari kerajaan Persia, Media Persia pada waktu itu. Jadi ada 3 profesi di sana. Imam, ya. Tapi sisi yang lain dia punya keahlian, saudara, sebagai penulis, sebagai penyelidik, ahli Taurat, saudara. Dan yang ketiga adalah dia adalah seorang pejabat tinggi daripada kerajaan Persia. Dan yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat Esra seorang yang konsisten, ya. Sama-sama bilang sama saya, konsisten, saudara. Nanti saya akan jelaskan seperti apa sih konsistennya Esra. Seorang yang konsisten, seorang yang tidak bermuka dua, gitu. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena yang saya lihat, masalah yang sering kali terjadi adalah ketika seseorang ada di dalam dunia nyata, ya, dunia bisnis, di dalam dunia marketplace. Masalah yang ada dalam kehidupan orang percaya adalah pada waktu kita terjun di lapangan, pada waktu kita ada dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan ini yang jadi masalahnya seringkali. Pada waktu, saya mau bilang begini, pada waktu Esra jadi seorang imam, dia mungkin jadi imam yang hebat. Pada waktu dia jadi penulis Taurat, penyelidik, ahli Taurat, dia mungkin jadi ahli Taurat yang luar biasa. Tetapi seringkali masalahnya adalah ketika dia jadi seorang pejabat. Nah ini nih saudara, seringkali seorang anak Tuhan gagalnya di sini. Dia jadi pejabat yang gak benar, dia jadi pejabat yang korupsi, dia jadi pejabat yang suka bohong, dia jadi pejabat yang suka nindas orang. Seringkalinya seperti itu. Makanya saya katakan dia plus orang yang sangat konsisten. Jadi imamnya imam yang benar. Waktu dia jadi ahli Taurat yang benar. Tetapi pada waktu dia jadi seorang pejabat, dia juga jadi seorang pejabat yang benar. Ada amin, saudara. Makanya apa? Raja Artasasta sangat menyayangi Esra, sangat menghargai Esra. Sehingga apa? Difasilitasi keinginan Esra untuk balik dan membangun bait Allah. Ini pembangunan yang selanjutnya nih, saudara.
Jadi ada beberapa tahap, pemulangan ada beberapa tahap, lalu kemudian diteruskan lagi sama orang-orang yang pulang yang kemudian. Harta sasta memfasilitasi bahkan segala sesuatunya, sampai korban-korbannya difasilitasi. Bahkan harta sasta bilang begini, para imam, orang-orang itu nggak usah bayar pajak, dibebaskan mereka dari pajak. Dan sampai kalau ada orang-orang yang menghalang-halangi kerja mereka berusaha sama kerajaan, karena kerajaan tidak mau dihukum sama Tuhan. Artinya apa? Harta sasta melihat waktu Ezra jadi seorang pejabat, waktu dia jadi anak buahnya harta sasta, dia jadi seorang pejabat yang benar, yang jujur, yang punya kinerja, etos kerja yang hebat, yang baik, yang bisa diandalkan. Nah, ini yang jadi masalah kekristenan ini. Kita jadi pelayan Tuhan hebat, waktu kita jadi apa hebat, waktu dalam ibadah kita hebat. Tapi waktu kita masuk di marketplace, waktu kita masuk dalam dunia nyata kita, dunia dagang, dunia bisnis, ya, yang polisi balik lagi di kepolisian, yang punya profesi jadi tentara masuk lagi bertugas lagi di ketentaraan, yang pegawai negeri balik lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kadang kemudian apa? Nggak konsisten. Waktu dalam pelayanan sih hebat, waktu beribadahnya hebat, tapi waktu masuk di dunia nyata jadi cibiran, jadi batu sandungan, jadi omongan orang, jadi ngerugiin orang, jadi tidak memuliakan Tuhan, jadi tidak lagi jadi terang. Waktu di gereja mah jadi terang, pelayanan. Tapi waktu hadir di tengah-tengah dunia nyata, itu yang jadi masalah. Orang tertarik sama politik, saudara, dengan sebuah tujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Tapi coba hadir di dalam politik, maaf nih saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan yang kemudian tidak jadi terang, bahkan mempermalukan Tuhan. Diangkat, dipercayakan, menyalahgunakan kepercayaan. Lingkarannya seperti itu terus. Saya melihat ini yang jadi lingkaran orang percaya ini. Nggak jadi berkat. Jadi berkatnya cuma pada waktu dia jadi imam. Pada waktu apa? Waktu dia mengerjakan sesuatu yang seperti yang Ezra lakukan, jadi ahli Torah. Sampai di sini benar. Tapi waktu masuk di dunia nyata, ya saudara, dunia sehari-hari kita, banyak orang yang kemudian gagal. Waktu dah masuk dalam dunia dagang, wah udah firman, udah lupa semua dulu. Enggak, Ezra enggak loh saudara. Waktu dia jadi seorang pejabat tinggi di kerajaan Artasasta, saudara, dia tetap menampilkan diri sebagai seorang imam. Dia menampilkan diri sebagai seorang ahli Torah. Dia tahu, dia sadar, saudara, dimanapun dia berada, jubah itu senantiasa nempel dalam hidupnya. Bisa bilang amin, saudara. Tahu gak saudara, bahwa jubah itu juga nempel. Jubah itu bukan berarti kita buka lalu kemudian kita pakai jubah yang lain. Dan kita juga sering kali buka muka kita pakai muka yang lain. Ini saudara, Ezra tidak. Ezra kerjakan sama. Waktu dia ada di Artasasta, dia sedang bekerja. Dia bekerja seperti dia melayani Tuhan. Karena dia tahu, saudara, waktu dia benar, Tuhan dipermuliakan. Ada amin, saudara. Waktu dia jujur, Tuhan dipermuliakan. Dia memuliakan Tuhan pada waktu dia jadi imam. Dia memuliakan Tuhan pada waktu dia menulis Taurat atau memperbaiki Taurat atau mempelajari Taurat. Dia tahu dia sedang mempermuliakan Tuhan. Tapi dia juga sadar pada waktu dia ada di dalam kerajaan Artasasta, dia sedang memimpin, dia sedang menjabat, dia saudaraku. Dia sedang menangani sebuah urusan. Dia juga tahu, dia harus memuliakan Tuhan. Seringkali kita beda. Kita memuliakan Tuhan di sini. Pada waktu kita keluar sepertinya nggak ada ikatan lagi. Enggak, masih ada ikatan itu. Bahkan ikatan itu terus kuat.
Bahkan tuntutan Tuhan dalam hidup kita ketika kita keluar dari pintu rumah Tuhan ini, kayak apa hidup kita? Pada waktu kita keluar dari rumah Tuhan ini, bagaimana dengan hidup kita? Itu. Ya, sudah. Ezra bisa konsisten. Waktu dia di Artasasta, dia tampilkan diri sebagai seorang yang berbeda. Dia menampilkan satu sosok yang istimewa. Makanya Artasasta tertarik. Artasasta sangat terpikat sekali dengan apa yang dikerjakan oleh Ezra. Tidak heran, saudara, tadi yang saya katakan, dia fasilitasi semua kebutuhan Ezra. Baik kepulangannya, sudah susah ini, sudah susah. Baik biaya perjalanannya. Dan dia bilang, berapapun orang yang mau ikut, silakan. Ayo, yang digerakkan hatinya sama Tuhan, ayo sana pulang. Sulit ini. Tapi kenapa? Karena Artasasta melihat ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup Ezra. Kita melayani hebat, kita beribadah hebat, tapi waktu kita bekerja, kita nggak maksimal. Waktu kita kerja sama orang, kita asal-asalan. Waktu kita kerja sama orang, ya ogah-ogahan. Ya, kita nggak menunjukkan sesuatu yang prestasi, kinerja, etos kerja yang tinggi. Nggak ada. Kita kerja asal-asalan. Kenapa? Dua-dua kita. Kalau ada orang bilang begini, enak baik, hari kita kerja benar-benar enak baik, gaji segini-gini baik, bosnya pegang butuh. Pikiran-pikiran gak benar. Ini pikiran-pikiran gak benar. Pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran orang dunia. Bahkan orang dunia sudah gak berpikir seperti itu. Tapi banyak anak-anak Tuhan masih berpikiran seperti itu. Berpikiran terbelakang. Saya bilang, saudara, ya, karena saya ada kafe, bilang sama karyawan, kamu di sini aja anggaplah ini jadi pembelajaran buat kami. Karena kalau orang kerja tuh nggak bisa seenaknya. Saya nggak berharap kalian bekerja terus. Saya berharap nanti satu saat kalian bikin warung sendiri, bikin kafe sendiri. Tapi waktu kalian buka kafe sendiri, kalau kalian bermalas-malas, kalau kalian belum terbentuk dengan kedisiplinan, nanti kalian seenaknya mau buka kapan, terserah. Mau tutup kapan, terserah. Mau dagang boleh, mau nggak dagang boleh. Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang marahin, iya kan? Kalau kita buka sendiri kan, kapan kita mau dagang, ya terserah kita. Kapan mau buka jam 12, ya terserah kita. Mau tutup nanti jam 6 sore, ya terserah kita. Akarap kita nggak ada yang marahin kita. Kenapa? Mau kita yang nentuin diri. Tapi kalau orang kerja, ada tuh, ya masuk jam segini, tutup jam segini. Ada saya bilang, itu jadi sebuah pembelajaran, pendisiplinan. Seperti itu manusia. Tapi berapa banyak orang yang nggak ngerti, ya. Bahwa orang kalau misalnya bina swasta, dia lebih kalau orang kerja mau bagaimana tetap akhir bulan dia dapat gaji, iya kan? Akhir bulan mau bagaimana dia nggak mau tahu, ya mau dagangan lagi sepi, mau bisnis lagi sepi, pokoknya nggak mau tahu. Tapi kalau orang wira swasta, kalau orang kerja dewek, buka usaha sendiri, beda lagi cerita. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang saya mau bilang, bahwa seringkali bagian ini yang kemudian jadi sesuatu yang apa ya? Bahasa Yunaninya ngejegluk gitu, saudara, ngejegluk. Rohani kita begini, tapi waktu kita masuk dalam
dalam kehidupan sehari-hari kita ngejegluk. Beda banget. Tolong kita ya saudara supaya nggak gitu hidup kita. Ada amin saudara. Nggak gitu. Kita jadi orang yang konsisten. Ada amin saudara. Kita jadi orang yang sama, ya, berprestasi dalam pelayanan, berprestasi dalam rohani, benar dalam rohani sungguh-sungguh. Tapi dalam hal pekerjaan kita, apakah itu saudara bisnis sendiri, apakah saudara bekerja buat orang lain, tapi saudara kerjakan dengan benar, ya. Saudara tetap hidup dalam memuliakan Tuhan. Ada amin saudara. Dagangmu itu memuliakan Tuhan, kerjaanmu itu memuliakan Tuhan. Enggak jadi orang ya, katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, katanya pelayan Tuhan, dan karyawan juga jangan seenaknya. Karena seringkali saya lihat ada banyak anak-anak Tuhan yang jadi karyawan yang kalau bosnya anak Tuhan juga, jadi seringkali jadi ngegampangin. Maaf saudara, suka ngegampangin. Nanti kalau ada apa-apa, tuntutannya jadi lebih banyak. Jadi kalau bikin pusing, enggak gitu. Saya harus bilang nih Bapak Saudara, ya. Jadi anak Tuhan harus prestasinya harus lebih baik daripada orang dunia. Jangan mentang-mentang kita orang Kristen, anak Tuhan, dan bos kita juga anak Tuhan, apalagi satu gereja, jadi seenak. Jadi nggak punya tanggung jawab. Nggak boleh begitu, nggak benar. Kita sedang menutup berkat Tuhan dalam hidup kita dengan cara kerja yang seperti itu, dengan kualitas yang seperti itu. Kita lagi nutup berkat Tuhan yang harus berkat itu mengalir, tapi kita tutup. Saya harus tegas dan seperti hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi kehidupan pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ada apa yang saudara punya? Kita jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat yang sesungguhnya, berkat yang utuh yang kita dapat. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara. Ayatnya yang ke-27. Ayat 27 saja, saudara. 27, 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan. Gitu. Saudara, saya cuma bilang begini saudaraku, semuanya ini dalam kehendak Allah, ya. Semuanya ini karena ada dalam kehendak Allah. Kita coba garis bawahi kehendak Allah ini. Sama-sama bilang sama saya, kehendak Allah, saudara. Ya. Ini dalam koridor kehendak Allah. Ini dalam tema besar kehendak Allah. Dan kalau kita melihat tentang kehendak Allah, maka ini saudaraku, ya, nggak ada yang nggak mungkin. Bisa bilang amin, saudara. Kalau dalam kehendak Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana ceritanya? Raja berganti raja. Raja berganti raja. Lalu kemudian tiap-tiap raja yang digantikan ini selalu memfasilitasi. Dari Raja Kores, saudara, Raja Darius, kemudian Raja Artasasta. Lalu kemudian terus memfasilitasi. Mendukung kepulangan mereka, mendukung bukan cuma satu raja, bukan fase satu raja, era satu raja. Tapi raja berganti raja. Bisa saja kebijakan berubah, bukan saudara? Iya kan? Bisa saja kebijakan berubah. Saudara ingat tentang Fir'aun? Fir'aun yang pertama itu nolong Israel waktu zaman Yusuf. Tapi Fir'aun yang selanjutnya menekan Israel. Beda kebijakan. Tapi bagaimana kemudian ini terus raja berganti raja. Tapi kemudian terus. Kenapa? Cuma satu. Kehendak Allah. Ada amin saudara. Memang itu yang dikehendaki Allah. Allah mau Israel pulang, Yehuda pulang.
Dan kalau semua dalam kehendak Allah, maka nggak ada yang nggak jadi, semuanya pasti jadi. Ada amin, saudara. Ini bukan bicara tentang kuasa Allah, ini bukan bicara tentang kemampuan Allah, beda. Saudara, kehendak Allah dan kemampuan Allah, kuasa Allah, ini sesuatu yang berbeda. Ini sesuatu yang berbeda. Saudara harus bisa pisahkan ini antara kuasa Allah, kemampuan Allah dengan kehendak Allah. Karena seringkali kita akan ketemu sama kuasa Allah. Apa itu? Bahwa yang tidak mungkin jadi mungkin. Bisa bilang amin, saudara. Tapi ketika kita masuk dalam kehendak Allah, nah di situ tuh, saudara. Ini sesuatu yang berbeda. Kita nggak bisa bilang begini. Kita nggak bisa bilang Tuhan kan maha kuasa, Tuhan. Tuhan maha kuasa untuk menyelamatkan Yusuf. Tetapi kehendak Allah beda lagi. Kehendak Allah mau supaya Yusuf masuk dalam prosesnya Tuhan. Kuasa Allah bisa menyelamatkan Yusuf, tapi kuasa Allah lah yang sudah mengizinkan dia masuk dalam proses. Tolong bisa dimengerti ini. Dua kata yang sepertinya sama, tapi beda jauh. Tapi bukan berarti bertolak belakang. Saya cuma mau bilang begini. Maaf, Kristen yang belum dewasa hanya mengerti tentang kuasa Allah. Tapi Kristen yang sudah dewasa, dia akan belajar mengerti kehendak Allah. Bisa bilang amin, saudara. Bahwa Allah punya kuasa untuk melakukan apa saja. Tapi masuk dalam kehendak Allah, ini beda. Sulit, saudara. Untuk belajar mengerti kehendak Allah ini butuh perjalanan waktu yang cukup untuk seorang Kristen mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah, kenapa Tuhan izinkan dia masuk dalam lembah kekelaman? Kehendak Allah, kenapa Tuhan izinkan dia masuk dalam kegagalan? Lalu kemudian dia bilang, Tuhan kan maha kuasa, saya sudah berdoa supaya Tuhan tolong saya, tapi kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kalau orang cuma tahu ngerti tentang kuasa Allah, tapi orang nggak diajar tentang kehendak Allah, nanti orang akan kecewa. Orang akan hidup dalam persungut-sungutan terus. Allah mampu bebaskan saudara, Allah mampu sembuhkan saudara, Allah mampu hindarkan saudara dari mara bahaya. Allah mampu, Allah sangat mampu. Tuhan kita Tuhan yang hebat, ada amin saudara. Tapi masuk dalam kehendak Allah, itu sebuah cerita yang berbeda. Jangan ngerti ini. Maksud saya, mari sama-sama kita belajar hidup di dalam kehendak Allah. Ada amin, saudara. Mari kita belajar hidup di dalam kehendak Allah, bahwa kehendak Allah selalu mendatangkan kebaikan pada akhir. Walaupun sepertinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau saudara dan saya hidup dalam kehendak Allah, bahwa itu saudara, ya, dalam kehendak, makanya apa? Ada kehendaknya kita, ada kehendaknya Allah. Nah, sekarang tentukan, cari tahu lagi, adakah hari-hari ini kita sedang mengerjakan, kita sedang menjalani, ya saudaraku, mengejar sesuatu yang menjadi kehendak kita, bukan kehendaknya Allah. Saya takut kalau saat di hari-hari ini kita energi kita sedang tumpahkan untuk mengejar apa yang menjadi keinginan kita. Saya takut, kenapa? Karena nanti ujungnya kecewa. Ujungnya. Kalau perjalanan di dalam kehendak Allah sepertinya sedang berjalan dalam kekecewaan, tetap yang kita lihat adalah sesuatu yang mengecewakan, tapi nanti ujungnya kebahagiaan. Bisa bilang amin, saudara. Ini sesuatu yang berbeda. Makanya apa? Hidup dalam kehendak Allah itu Mazmur pasal 23. Aku melewati apa namanya, saudara? Lembah maut, ya. Lembah maut, lembah kekelaman, gelap. Ada bahaya.
Gadamu dan tongkatmu itu hanya sebuah kata-kata iman. Tapi apa? Melewatinya nggak enak. Itu berjalan dalam kehendak Allah. Tapi firman Tuhan bilang begini, Daud bilang begini, Tuhan sudah menyediakan hidangan di hadapan para lawan-lawan. Itu ujungnya. Nah, orang-orang seringkali melihatnya ini perjalanannya. Yang sekarangnya enak, yang penting sekarang enak, yang penting sekarang baik, yang penting sekarang bahagia. Ujungnya ya. Tolong kita Bapak Saudara, karena memang tidak mudah. Tapi saya mau bilang begini, kalau kita berjalan dalam kehendak Allah, wah luar biasa. Ya. Yang tidak mungkin jadi mungkin, ada amin Saudara. Ya. Elia coba janda Sarfat, Saudara, sama janda Sarfat. Allah berkehendak, sudah memang itu sebuah kekeringan, itu kehendak Allah. Tetapi hidup di dalam kehendak Allah, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Ada amin Saudara. Hidup dalam kehendak Allah pasti ada pemeliharaan. Memang ada yang tidak menyenangkan, tetapi jangan takut. Tetap ada pemeliharaan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bagaimana mungkin saudaraku, orang sudah kehabisan, semua udah kering, semua udah kering. Dan dia datang ke janda Sarfat. Itu kehendak Allah. Dan disitulah kemudian Elia dan janda Sarfat mengalami mujizat demi mujizat. Bahkan janda Sarfat sendiri juga mengalami tepung dan minyak nggak pernah habis-habis. Tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Saya juga harus cek lagi, adakah saya sedang hidup hari-hari ini dalam kehendak Allah, ataukah saya sedang hidup dalam kehendak saya sendiri, berjalan dalam kehendak rencana saya, maunya saya sendiri. Kehendak kita apa? Pengennya apa? Semuanya baik-baik, dimulai dengan baik-baik. Pokoknya kalau yang baik-baik itu saya suka, saudara suka, betul saudara? Iya dong. Pokoknya yang baik-baik. Tapi seringkali Tuhan bawa kita masuk dalam sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin itu sedang saudara alami. Di antara saudara ada yang mengalami keadaan seperti itu. Tahun kemarin saya alami sesuatu yang saya mau lari dari kehendak Allah. Saya mau lari dari kehendak Allah. Sungguh. Saya mau lari. Saya mau bilang udah Tuhan, udah, tak kuat, udah, bisa nanya Tuhan. Udah. Saya takut. Saya takut ketika saya keluar dari masalah, sepertinya saya bebas dari masalah, tapi di tengah-tengah saya bebas, merasakan bebas dari masalah, tapi di situ saya sedang hidup di luar kehendak. Saudara, udah jalani aja. Kalau memang kehendak Allah sedang membawa saudara masuk dalam tekanan hidup, masalah hidup, jalani aja. Saya percaya ada perkenanan Tuhan, ada Tuhan yang berjalan bersama saya dan saudara. Ada Tuhan. Sungguh. Tapi yang mengerikan adalah waktu kalau kita lagi enak, ya, kita keluar dari kehendak Allah dan udah, aduh lega, aduh, tapi nggak ada Tuhan di dalam perjalanan itu. Maaf, saudara, saya bisa milih itu. Tahun kemarin saya bisa milih itu. Udah habis itu saya lega, udah bebas. Ini berhubungan dengan pelayanan. Ini berhubungan dengan pelayanan. Saya bisa bilang, aduh, udah enak, bisa ambekan. Tapi saya takut, saya sedang keluar dari kehendak Allah. Yang sepertinya membuat saya nyaman, bebas dari impitan, bebas dari sebuah tekanan. Bisa takut. Kenapa? Kalau kita sedang berjalan di dalam jalannya kita, bukan jalannya Tuhan, artinya di situ tidak ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Takut.
habis kita di tengah jalan. Dihabisin kita di tengah jalan. Saya takut nanti ada apa-apa sama saya. Tapi kalau di dalam jalannya Tuhan, tapi kalau di dalam jalan kehendaknya Tuhan, saudara sedang jalani satu kehidupan yang tidak mudah. Saya percayalah saudara, ada Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Ada Tuhan yang pegang kita. Ada amin saudara. Ada Tuhan yang gak biarin kita. Ada Tuhan yang berurusan dengan kita. Ada Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Bisa bilang amin saudara. Ada Tuhan yang bertanggung jawab atas naik dan turunnya kita. Dia yang bertanggung jawab. Kalau di sini, di jalan yang satunya, dia gak bertanggung jawab. Dia gak mau tahu. Di situ di jalannya Tuhan, waktu kita turun, dia yang bertanggung jawab untuk pegang kita. Waktu kita lemah, dia bertanggung jawab kuatin kita. Saya harus sampaikan ini, karena ini sesuatu yang tidak mudah. Ini sesuatu yang gampang. Kayak saya bilang, Kristen yang bertumbuh, Kristen yang dewasa akan mengenal tentang kehendak Allah. Tapi Kristen kanak-kanak hanya mau mengenal kuasa Allah. Saya harus mengalami kuasa Tuhan. Saya harus mengalami kuasa Tuhan. Beda. Pembahasannya juga beda. Saya rindu kita ngalamin saudara, bahwa di dalam jalannya Tuhan tuh ada kehebatan-kehebatan saudara. Ada amin saudara. Ya, Yusuf ada dalam jalannya Tuhan, dia ngalamin kehebatan. Daud ada dalam jalannya Tuhan, dia ngalamin kehebatan. Lihat loh, yang lari dari jalannya Tuhan, dia lari dari jalannya Tuhan. Sepertinya dia memilih tempat yang lebih baik, lebih menguntungkan. Habis. Harta bendanya habis, hidupnya habis, bahkan sejarahnya jadi gak enak. Dia, Lot jadi bersetubuh dengan 2 anak wanitanya. Amun dan Moab dihasilkan dari pernikahan ayah dengan 2 anak. Gak enak. Istrinya habis, kekayaannya habis, harapannya habis. Tetap dalam kehendak Tuhan yang sudah berat. Saya bilang gak gampang, tapi minta kekuatan Tuhan untuk menguatkan kita. Amin saudara. Waktu saya lagi gak kuat, saya cuma bilang, Tuhan kuatkan saya. Kalau Tuhan kuatkan saya, pasti saya mampu. Jangan tinggalin saya, pegang saya. Saya pasti bisa kalau ada Tuhan. Kalau Tuhan kuatin saya pasti bisa. Saya mau bilang juga, kalau Tuhan kuatkan saudara, pasti saudara bisa. Ada amin saudara. Gak mungkin gak bisa. Dan ujungnya keindahan, ujungnya kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat saudara. Mari kita menyembah.